Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2015. Orang yang diam-diam membantu Nathan Clark. Nathan Clark mengalami kesulitan, bahkan sakit kepala. Kirana Anderson dan Wenny Wensley sama-sama sangat hebat. Dia bahkan tidak berhasil melepaskan diri. Keduanya bahkan melihat bahwa dia telah mengubah penampilannya. Apa yang bisa dia lakukan? Semakin lama terjerat dengan ketiga wanita ini, semakin mudah terungkap jati dirinya. Jika dia terungkap, tidak hanya ketiga orang ini yang akan mengetahui jati dirinya. Entah berapa banyak orang yang diam-diam yang ikut mengawasinya. Begitu mereka bertarung, gerakan besar ini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika tidak memungkinkan, aku hanya bisa menggunakan itu. Melihat mereka bertiga maju menyerang, Nathan Clark sudah mengambil keputusan. Duar. Pada saat kritis, beberapa aliran udara meledak dari segala arah. Dia meledakkan ke arah Kirana Anderson dan yang lain. Mereka bertiga mulai menangkis. Menggunakan momen ini, Nathan Clark segera mengeluarkan bayangan-bayangan semu dan menghilang. Kejar. Kirana Anderson dan yang lain hendak mengejar. Siu. Dalam kegelapan, aliran-aliran udara lain ditembakkan, menghalangi jalan mereka bertiga. Meski hanya bisa menghentikan mereka bertiga sesaat, bagi Nathan Clark ini sudah cukup. Lagi pula, bertarung dengan Master Super hanya membutuhkan sedikit waktu. Saat mereka bertiga kembali menyusul, jejak Nathan Clark sudah tidak ada. Ketiganya sangat kesal, tidak pernah menyangka ada penolong yang bersembunyi. Terlebih lagi, Nathan Clark tidak menduga sama sekali ada seseorang yang membantu. Dia tidak pernah berpikir akan ada yang membantunya secara diam-diam. Siapa mereka? Jelas bukan Green Dragon dan temannya. Semuanya sudah ditugaskan keluar olehnya. Jadi siapa yang baru saja menyerang? Siapa yang membantunya? Apa mereka tidak sengaja melakukannya atau disengaja? Jika tidak sengaja tidak masalah. Jika disengaja, apa ada orang yang tahu dia masih hidup? Memikirkan hal ini, Nathan Clark berkeringat dingin. Hal ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia hanya menggunakan setengah dari teknik terlarang, bagaimana orang bisa tahu bahwa dia masih hidup? Hal ini terlalu menakutkan. Apa sosok ini musuh atau teman? Tidak masalah jika sosok ini teman, tapi jika musuh akan merepotkan. Nathan Clark menganalisis dengan tenang. Jika itu musuh, maka semestinya keberadaannya sudah lama terungkap. Juga tidak akan menyelamatkannya di saat seperti ini. Maka orang itu bukan musuh. Tapi apa orang ini teman? Belum tentu. Untuk saat ini, mungkin mereka memiliki tujuan lain. Tapi meski bukan teman, setidaknya mereka bukan musuh. Dengan begitu, Nathan Clark bisa tenang. Setelah melepaskan diri dari Kirana, Nathan Clark kembali mencari, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Ini membuktikan bahwa lawan bereaksi dengan cepat dan memiliki kekuatan yang tinggi. Bisa ikut campur dalam pertempuran antara dia dan Kirana Anderson, pasti memiliki kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Kirana Anderson kembali dari Tanjung Emas. Kirana Anderson langsung mengisolasi diri, berencana menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Kemudian pergi ke Waregel untuk membalaskan dendam Nathan Clark. Hanya saja Wenny Wensley dan Nora Wilson tidak mengetahuinya. Waregel. Di Villa Richard. Richard sedang menyusun rencana. Persediaan batu matahari hanya tersisa kurang dari 1 tahun untuk laboratorium para dewa. Kita harus membawa lebih banyak dari Neslandia. Kata Richard. Tuan, perusahaan Kalapani akan segera pergi ke Neslandia. Mereka akan bekerja sama dengan 4 tuan muda Neslandia. Gali lebih banyak batu matahari untuk dipasok kepada kami. Richard mengelus dagunya dan berkata, ingat, biarkan perusahaan Kalapani membeli area produksi batu matahari melalui boneka-boneka ini di Neslandia secepat mungkin. Kemudian kita akan menambang secara legal. Bahkan jika institusi Neslandia mengetahuinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan yang diharapkan dari Tuan Richard, rencana perusahaan Kalapani adalah menambang batu matahari secara diam-diam dan membawanya kembali. Dengan taktikmu, jika kita membeli seluruh area penambangan, Neslandia hanya bisa menyaksikan tanpa dapat berbuat apa-apa. Kerumunan mulai memuji Richard.
Richard tampak serius. Cepat minta perusahaan Kalapani pergi ke Neslandia. Jika terlambat situasi bisa berubah. Bab 2016. 4 Tuan Muda di Hati Warganet. Mengerti. Kami akan segera mengaturnya. Perusahaan Kalapani akan tiba di Neslandia besok. Richard merenung. Kirana Andersen juga membuat masalah. Penghancur tidak boleh mati sia-sia. Sekarang kita harus bisa mengukur kekuatan tempurnya. Dia tidak boleh menjadi ancaman bagi kita. Tuan Richard, sepertinya Anda ingin menggunakan kekuatan tubuh energi murni untuk menangani Kirana Andersen. Seseorang bertanya sambil tertawa. Yang lain segera menambahkan. Tidak hanya itu. Kita harus menggunakan orang-orang seperti John Andersen dan Matteo Woods. Semua orang menunjukkan senyum licik seperti rubah. Setelah lama bekerja dengan Richard, mereka bisa menebak pikiran dan gaya Richard. Sepertinya Tuan Richard ingin menggunakan beberapa orang Neslandia ini untuk menghancurkan Neslandia. Tentu saja. Tapi dengan satu syarat, mereka harus bisa diubah menjadi tubuh energi murni. Mendengar hal tersebut, Richard hanya tersenyum ringan. Itu memang rencananya. Dan itu sebabnya dia sangat memperhatikan keluarga Andersen dan Pramana. Pada tahap awal percobaan, mereka telah memperkuat fisik dan otak mereka. Tujuannya adalah untuk membuat tingkat keberhasilan lebih tinggi dari percobaan yang sebelumnya. Lebih baik jika orang-orang ini dapat diubah menjadi tubuh energi murni. Dengan cara ini Richard dapat menggunakannya untuk menghancurkan Neslandia. Eksperimen ketiga akan segera dimulai. Kemungkinan orang-orang ini akan dapat digunakan dalam eksperimen kelima. Aku sangat menantikannya. Bahkan Richard tampak penuh harap. Adikku, tunggu, aku cukup kuat menantang Dewan Angkasa. Aku akan menyelamatkanmu. Richard memikirkan saudaranya yang masih di penjara di Neslandia. Amarah tersirat di wajahnya. Keesokan harinya, lingkaran Gandala, yaitu lingkaran pengusaha ibu kota, sedang gempar. Karena perusahaan Kalapani akan tiba di Neslandia setengah bulan lebih awal. Reputasinya sesuai dengan namanya. Perusahaan Kalapani merajalela di seluruh dunia. Industri utama mereka adalah senjata teknologi. Tidak berlebihan jika mengatakan mereka memiliki teknologi senjata terbaik di dunia. Memasok untuk banyak kekuatan besar. Banyak orang memujanya seperti dewa. Kekayaan mereka dapat menyaingi negara. Teknologi mereka terdepan di dunia. Dan warisan mereka mendalam selama ratusan tahun. Baik dari era sebelumnya, atau era pada saat di mana para pesilat dan manusia berkekuatan super muncul. Kalapani adalah penguasa hebat, bahkan di era pesilat yang merajalela ini. Status mereka bahkan lebih mengerikan. Senjata super teknologi hitam mereka baru berguna di era ini. Jadi tidak ada keluarga konsorsium di negara manapun di dunia yang tidak mau bekerja sama dengan perusahaan Kalapani. Jika bisa menjalin hubungan dengan perusahaan Kalapani, maka akan menjadi keberuntungan turun-temurun. Jika ada kerja sama skala besar, maka keberuntungan tiada akhir. Di Neslandia, ada 4 tuan muda di hati para warganet. Mereka adalah Tuan Muda Reid dari lingkaran Gandala. Kakeknya adalah Presdir Kamar Dagang Gandala. Tuan Muda Dumont dari lingkaran Gandala. Sebagian besar bisnis keluarga bergerak di bidang real estate yang tersebar di seluruh Neslandia. Tuan Muda Weber dari lingkaran kota Samadra adalah 3 pemimpin dari 6 klub mobil sport di Neslandia. Keluarganya sangat misterius. Konsorsium terkemuka di Neslandia. Dia dijuluki Kaisar Samadra oleh warganet. Dan Tuan Muda Mitchell dari lingkaran Tenkala. Latar belakang keluarganya misterius. Hampir semua perusahaan berhubungan dengan hasil laut berkaitan dengan keluarganya. Mereka adalah penguasa maritim yang sebenarnya. Ada alasan mengapa keempat orang ini dikenal oleh warganet. Juga dilabeli sebagai 4 pangeran besar Neslandia. Dalam istilah orang awam, mereka adalah 4 anak yang hilang. Keempat orang kaya dan muda bergantung pada keluarga mereka. Dan mereka sangat sombong dan boros di luar. Misalnya, Tuan Muda Dumont terkenal buaya darat. Kekasihnya berganti-ganti. Mereka semua adalah selebritas internet. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda Mitchell. Dia selalu memberikan hadiah pada selebriti internet. Setiap menit menghamburkan puluhan miliar. Tuan Muda Reid selalu berada di klub malam sepanjang waktu. Menghabiskan miliaran setiap hari.
Bahkan orang tua mereka tahu bahwa mereka adalah sekelompok anak tidak berguna. Seumur hidup akan seperti ini. Tapi tidak ada yang menyangka keempat tuan muda ini ternyata ada hubungannya dengan perusahaan Kalapani. Walaupun perusahaan Kalapani belum pernah bekerja sama dengan siapapun di Neslandia. Bersambung.